Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi yaqdiru idza syaa fi qulubil muridin law'atal iradah fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah التي هي الإيمان والإبادة ومحو كل رسم وعادة ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه السادات القادة أما بعد أيها الأخوة رحمكم الله yang saya muliakan segenap para alim ulama, para masyayikh, para tuan guru, tokoh masyarakat, segenap ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di waktu yang tidak tertolaknya doa, di waktu antara maghrib dan isya yang disebutkan oleh banyak oleh para ulama sebagai waktu yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Kunuz kullal kunuz ihya ma bainal isya'ain. Perbendaharaan simpanan pahala yang luar biasa apabila kita menghidupkan waktu di antara dua isya, yakni maghrib dan salat isya nantinya. Ayuhal akhwah rahimakumullah, tentulah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberiannya. Nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat di mana kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipermudah untuk melakukan kebaikan, dan sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala tak terhitung jumlahnya. Maka semoga kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para sahabat, keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tabi'in wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayuhal akhwah rahimakumullah, pada pertemuan kali ini saya hendak membacakan sebuah kitab yang berjudul Risalah Adab Sulukil Murid. Sebuah tulisan yang ringan tetapi memiliki pemahaman yang luar biasa, yang ditulis oleh seorang imam, yang ditulis oleh seorang yang alim, yakni Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang berasal dari negeri Hadramaut. Beliau menuliskan risalah ini atas permintaan seorang muridnya yang ingin bersungguh-sungguh kembali kepada Allah. Tentu kita sadar betul bahwa perjalanan kita di muka bumi ini haruslah nantinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menjadikan kita sia-sia. Allah tidak menjadikan kita begitu saja. Akan tetapi kita harus memiliki tujuan, yakni Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abada wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwa kami kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, menjadikan kalian dengan sia-sia? Sungguh kepada kami kelak kalian harus kembali. Ketika manusia hidup di muka bumi, maka haruslah kita tahu ada sebuah tujuan yang harus kita capai, yakni bagaimana kita mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini yang berjudul Adab Sulukil Murid, mari kita bicarakan satu persatu tentang judulnya dulu. Yang pertama, adab. Adab adalah akhlak.
perbuatan, perkataan, segala sesuatu yang berasal dari apa yang kita lakukan dan kita katakan yang memiliki nilai kebaikan di sisi Allah, itu adab namanya. Sedangkan segala sesuatu yang buruk tidaklah disebut sebagai adab. Sehingga jika seseorang melakukan sebuah perbuatan yang tidak diperintahkan oleh syara, oleh syar'i, yang tidak diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan perkara itu adalah perkara yang tak baik dalam pandangan kita, maka itu tak disebut sebagai adab. Maka adab adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan nilai-nilai kebaikan yang dikerjakan oleh manusia, yang jelas ia ada tuntunannya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adab namanya. Suluk, lalu bagaimana dengan makna suluk? Dalam bahasa Arab, suluk berbeda dengan makna tariq, berbeda dengan makna yang lain yang juga memiliki makna berjalan. Di dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalahu Allahu tariqan ilal jannah." Dari kalimat ini kita tahu ternyata suluk itu adalah perjalanan yang menunjukkan diri kita kepada Allah. Jika kita berjalan menuju kepada Allah, maka itu dengan kalimat suluk namanya. Jika tujuannya selain Allah, maka ia tak disebut sebagai suluk. Sehingganya kadang kita kental betul dengan pengenalan tentang ini, sebagaimana disebutkan di dalam banyak buku-buku sejarah di dalam peradaban Indonesia ini. Banyaknya orang-orang yang bersuluk menuju kepada Allah. Kalimat bersuluk di sini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada yang lain. Itu makna suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir disebut dengan murid, orang yang menginginkan. Ada tata cara orang yang akan kembali kepada Allah, dan dia adalah orang yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita membuka kitab Risalatul Qusairi, di dalamnya disebutkan siapakah murid yang sesungguhnya, maka disebutkan al-murid man laisa lahu murad. Seorang murid adalah orang yang tidak memiliki keinginan yang berasal dari diri. Segalanya ia ikuti perintah Allah, maka inilah orang yang benar-benar menginginkan. Belum ada yang terlintas dari dalam dirinya yang kemudian diinginkan oleh ia, tetapi segala sesuatunya ia tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian disebut sebagai seorang murid yang sesungguhnya. Maka risalah ini, kitab ini adalah berisi tentang adab, tentang tata cara yang baik yang diajarkan suluk untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak memiliki keinginan nafsunya sendiri, akan tetapi menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab inilah yang nantinya kita baca, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keistiqomahan kepada kita sehingga kita dapat menghatamkan kitab ini sebagai bukti bahwa kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Imam Al-Haddad menyebutkan di dalam kitabnya, setelah memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim dan mengucapkan kalimat wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, beliau kemudian memuji Allah, alhamdulillahilladzi yakdifu idza syaa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang melemparkan keinginan. Belum pernah ada perbuatan baik yang keluar dari diri sendiri. Segalanya muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah kita mampu melakukan salat kecuali Allah yang mengilhamkan kepada kita untuk melakukan salat. Belum pernah kita mau melakukan kebaikan kecuali di dalamnya turut campur tangan Allah untuk kemudian membuat kita mendekatkan diri kepada Allah di dalam ibadah. Belum pernah. Jadi jangan pernah kita bilang saya sholat itu selama ini dari keinginan saya sendiri. Belum pernah. Kalau Allah tak menggerakkan, maka niscaya engkau tak akan pernah mampu melakukan ibadah. Dari sini kita tahu bahwa Allah lah yang melemparkan kepada kita
keinginan kemudian untuk melakukan segala kebaikan? Datangnya dari Allah, bukan dari diri kita. Jika Allah tak melemparkan keinginan itu, manalah mungkin kemudian kita mampu untuk melakukan. Maka nyatalah kita segala sesuatu ada campur tangan Tuhan di dalam setiap perbuatan kebaikan kita. Kalau enggak, kalau kita merasa dari diri sendiri, ketahui ibadah yang kita bangun tidak akan pernah mencapai keistiqomahan. Jika tidak kau sandarkan bahwa kemampuanmu untuk mendekatkan diri kepada Allah berasal dari Allah, ia akan berakhir dan tak ada gunanya, sia-sia. Ia akan kemudian jatuh dan tidak akan pernah mencapai keistiqomahan di dalam setiap ibadah. Jadi yang sebenarnya bagaimana? Ketika engkau mampu melakukan salat, maka berdoalah kepada Allah. Ya Allah, sungguh Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa yang mampu menggerakkan hamba. Tidaklah ini segala sesuatunya yang kulakukan kecuali Engkau juga yang menggerakkanku untuk melakukan penghambaan kepada-Mu. Orang yang seperti ini, ia akan mampu mencapai keistiqomahan karena ia tahu persis yang menggerakkan, yang memberikan kesehatan dan segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kemauan untuk beribadah segala sesuatunya Allah yang memercikkannya, sehingga kita kemudian menjalankan dengan kepatuhan dan keinginan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi yakdifu idza syaa fi qulubil muridin. Allah lemparkan keinginan tadi di dalam hati seseorang yang menginginkan. Kadangkala datang keinginan kepada kita untuk melakukan ibadah. Datang dari Allah itu, Pak. Jika sudah datang dari Allah, jangan kau abaikan. Suatu ketika bangun tengah malam, tiba-tiba kita ingin melakukan salat. Cepat-cepat engkau kerjakan, karena Allah telah melemparkan keinginan di dalam hati kita untuk melakukan ibadah kepada-Nya. Jika engkau tidak menyambutnya dengan segera, maka ketahuilah setan langsung masuk untuk menggagalkannya. Kata setan, tunggu aja beberapa menit lagi. Akhirnya ketiduran lagi. Langsung disambut. Jika tidak, maka ketahuilah kita akan jatuh ke dalam pelukan setan dan gagal di dalam melakukan kebaikan. Berkali-kali Allah melemparkan hal itu. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala memberikan itu kepada kita. Jika kita tidak menangkapnya, jika kita mengabaikannya, maka kelak hal yang demikian itu sulit akan datang kepadamu lagi, sehingga jarang akan datang lagi hal itu kepada kita jika kita tidak menyambutnya. Na'udzubillah wal iyadu billah. Jadi jika datang keinginan untuk melakukan sesuatu, langsung dikerjakan. Jika tidak, jika engkau menundanya, maka saat menundanya itulah kemudian engkau akan terganggu oleh syaitan yang sehingga tak mampu untuk melakukan. Turun habis dengan ceramah. Penceramah menyampaikan tentang masalah sedekah dalam hati. Hari ini juga saya mau sedekah. Begitu selesai ceramah, Pak, Bapak keluar ambil sandal, mulai berubah. Tadi keinginannya 1 juta, tapi begitu pakai sandal, tapi kan masih ada keperluan lain ya tadi. Turun jadi 0,5 juta. Begitu sampai di rumah, istri nanyain tentang beberapa perkara yang nggak ada. Akhirnya turun 100.000. Jika terlalu lama lagi kita menundanya, sungguh kita akan meninggalkan hal itu dan kita akan melupakan. Nggak bisa. Ketika datang keinginan itu, maka bersegeralah, karena sesungguhnya keinginan yang demikian adalah keinginan yang Allah titipkan di dalam hati kita, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita senantiasa melakukan kebaikan. Jika kita senantiasa memperhatikan hal ini, maka suatu ketika segala apa yang kita lakukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terbersit keinginan kecuali Allah yang memberikan kepada kita. Jika engkau senantiasa memperhatikan hal yang seperti ini, jika Allah melemparkan keinginan salat, engkau melakukannya. Jika Allah melemparkan kepadamu keinginan untuk bersedekah, engkau mengeluarkannya. Jika Allah Subhanahu wa taala melemparkan sebuah keinginan untuk melakukan sebuah ibadah, kemudian kita melakukannya, ketahuilah, jika senantiasa engkau tangkap pemberian Allah taala ini, engkau sambut pemberian Allah Subhanahu wa taala ini, maka senantiasa pada setiap waktunya engkau akan terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau kita bangun tengah malam, tiba-tiba kita ingin melakukan sholat, wah, hujan dingin, mulailah berubah keinginan kita. Tadinya Allah melemparkan sesuatu, tetapi kita tidak menyambutnya dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh jasad, dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hawa nafsu kita telah menolak apa yang Allah berikan kepada kita. Maka ketahuilah setiap saatnya Allah melemparkan hal yang seperti ini kepada kita untuk senantiasa melakukan kebaikan demi kebaikan. Lau adal iradah adalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Jika ia sampai di dalam hati kita, fayuz'iduhum ila suluki sabili sa'adah. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala lemparkan di dalam hati kita keinginan untuk melakukan peribadatan, mendekatkan diri kepada Allah, jika kita menyambutnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan keseluruhan bagian tubuhnya untuk melakukan ibadah kepadanya, sehingga senantiasa ia terbimbing, senantiasa ia kemudian dalam awasan Allah, sehingga mustahillah hamba tadi ini jatuh ke dalam perbuatan maksiat, tak kalah setiap saatnya Allah yang membimbing. Lau adal iradah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang Allah berikan, di sini diartikan kalau lau adal iradah itu keinginan yang menggebu di dalam hati seorang. Lau adal iradah ini juga adalah apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seseorang, ia akan meninggalkan segala kebiasaan yang tak baik yang biasa dia kerjakan. Yang tadinya biasanya ia santai-santai, buru-buru ia mempersiapkan segalanya. Yang tadinya jika ia dengar suara adzan biasa-biasa saja, sejak saat ia mendapatkan lau'ah dan iradah, maka kemudian ia menyambutnya dengan sesungguhnya ia memiliki persiapan tak akan hendak melakukan penghadapan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai sebuah contoh, dulu di zaman setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada salah satu keturunan baginda Rasul yang bernama Ali ibn Husain, atau yang kita kenal dengan sebutan Ali Zainal Abidin. Dia julukannya Zainal Abidin. Nama aslinya adalah Ali bin Husain, anak dari Al Husain, cucu dari Sayyidina Ali, dan merupakan keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu mendapatkan lau'ah dan iradah, keinginan yang menggebu tak kalah kembali kepada Allah. Apa yang terjadi kepadanya? Jangan untuk melakukan salat, jangan untuk melakukan salat. Ketika ia berwudu saja, sebelum masuknya waktu salat, isfarra launa wajahnya memucat, ketakutan dia tak kalah apa ketika ia melakukan wudu. Ditanyalah oleh seseorang, "Ma hadza ya imam?" Apa ini wahai imam? "Ma hadza ya ibn Rasulillah?" Apa ini wahai keturunan Rasulullah? Wudu saja engkau sudah pucat. Maka ketika ditanyakan kepadanya, apa jawab beliau? Bagaimana aku akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita wudu biasa-biasa aja, Pak, malah dengan senang hati kita melakukan. Beliau ini kepikiran, setelah wudu saya harus menghadap kepada Allah. Jika saya harus menghadap kepada Allah, bukankah manusia yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh-sungguh akan merasa ketakutan luar biasa. Lalu mengapa kita santai-santai saja? Karena kita tak mendapatkan lau'ah dan iradah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pucat pasti wajah beliau ketika beliau kemudian berdiri di hadapan Allah, tak kala ia salat, betul-betul merasa berdiri di hadapan Allah. Semua orang cerita beliau itu kalau berdiri di dalam salat bergetar seluruh tubuhnya, maka ia benar-benar merasakan seolah-olah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika berdiri di hadapan Allah, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan dari sebuah kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Hadirkan hal yang seperti ini, sehingga apa? Allah akan memberikan rasa yang luar biasa di dalam setiap peribadatan kita, sehingga hadirlah rasa khusyuk di dalam ibadah yang kita kerjakan. Kita santai-santai aja sholat, enak aja, nggak ada apa-apa. Apakah kita tidak mendapatkan lau'ah dan iradah? Keinginan menggebu ini ditandai dengan berubahnya kita, bersungguh-sungguhnya kita ketika Allah melemparkan sesuatu kepada kita dan kita kemudian berubah luar biasa.
Nah, perubahan yang terjadi kepada kita tadi ini, kita mulai perhatian kepada waktu kita. Perubahan ini, kita mengenang setiap dosa-dosa yang kita kerjakan dan mengalir air mata di pipi kita ini karena menyesal atas segala apa yang pernah kita lakukan. Menyesal atas kesia-siaan waktu yang telah kita tinggalkan. Menyesal atas apa yang pernah kita lakukan dari perbuatan dosa. Menyesal mengapa untuk akhirat sejenak waktu yang kita gunakan saja, tetapi untuk bergumul dengan dunia, waktu yang kita gunakan sedemikian banyak. Kalau untuk Allah sedikit, tapi kalau untuk dunia kita habiskan. Jika Allah melemparkan lau'atal iradah, keinginan yang sungguh-sungguh tadi ini, maka ia berubah. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam ibadah. Ia lebih banyak menangis karena ia mengingat segala kesalahan dan dosa yang pernah ia lakukan. Sehingga ia adalah orang yang berubah sedemikian rupa, sehingga pantaslah orang tadi dikatakan sebagai seorang murid yang memiliki keinginan untuk kembali kepada Allah. Nah, kadang-kadang lau'atal iradah ini, perubahan ini terjadi karena Allah memang menggambarkan kepadanya dalam bentuk sebuah kejadian. Ada teman saya hijrah gara-gara ada sebuah kejadian. Itulah lau'atal iradah. Ada satu orang teman saya melihat kejadian kepada orang lain, bukan kepada dirinya. Ada kejadian yang merubah kita. Ada kejadian yang merubah kita dari sebuah peristiwa dari orang lain yang terjadi, sehingga dari itu kita mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala merubah hambanya tanpa ada sebab, tanpa harus melihat kepada kejadian orang lain, tanpa ada yang terjadi kepada dirinya, tiba-tiba ia berubah begitu saja. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa. Bagaimana contohnya? Kalau kita membuka kitab di dalam Hilyatul Auliya, Al-Asbahani banyak bercerita tentang perjalanan mereka, orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini pejalan yang mengikuti orang-orang sebelum kita. Orang-orang sebelum kita meniti jalan di mana jalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita menapak tilasi mereka orang-orang yang kembali kepada Allah. Salah satunya adalah Malik bin Dinar. Apa yang tak dikerjakan oleh Malik bin Dinar? Hampir semua dosa dikerjakannya, sebab karena ia jatuh ke dalam melakukan perbuatan dosa, menghabiskan waktunya di dalam setiap malamnya di dalam menghabiskan minuman keras. Jadi jangan bersangka Pak kepada orang yang melakukan maksiat. Jika Allah kemudian berikan kepadanya lau'atal iradah, kalian akan melihat bagaimana berubahnya luar biasa, sehingga dia tinggalkan masa lalunya. Ia kemudian melangkah jauh mendahului kita karena ia mendapatkan sebuah pengalaman yang luar biasa. Malik bin Dinar salah satunya. Hampir setiap malamnya ia habiskan di dalam minuman keras. Hampir setiap waktunya dia habiskan untuk menegak mirasnya, sehingga seringkali ia terkapar di jalan, seringkali ia terkapar di tempat-tempat umum. Awalnya, sampai suatu ketika dia mendengar seorang penceramah menyampaikan, ada rasa takut di dalam hati Malik bin Dinar masuk ke dalam neraka. Ada. Tiba-tiba seorang penceramah menyampaikan ceramah. Kata penceramah tadi, jika engkau memiliki seorang anak yang meninggal di masa kanak-kanaknya, di masa kecilnya, maka ketahuilah ia adalah tiketmu untuk masuk ke dalam surga. Tiketmu untuk masuk ke dalam surga. Karena kelak anak yang masih usianya di bawah balik, apabila ia meninggal, nanti kelak ia akan memberikan minum kepada orang tuanya di mahsyar. Dikenallah dengan kalimat wildan di dalam istilah Islam. Namanya wildan, anak-anak kecil yang meninggal yang nantinya akan memberi minum kepada orang tuanya tak kala dia mati di usia kanak-kanak. Mendengar itu seolah-olah ada harapan baru bagi Malik bin Dinar. Apa kata Malik bin Dinar? Agar aku selamat dari perbuatan dosaku ini, aku berharap aku ingin menikah dengan seorang perempuan, dan jika aku menikah nantinya, aku berharap ada salah satu anakku yang meninggal yang nantinya jadi tiketku masuk ke dalam surga. Tetapi dia nggak pernah beriktikad untuk berhenti dari minuman keras, belum pernah. Itu sebab menikah lagi. Ketika dia menikah, kebiasaannya nggak sungguh-sungguh juga, masih juga berkerat-kerat minuman keras yang dihabiskan.
Sampai suatu ketika Allah hadiahkan kepadanya seorang anak perempuan, dan dia memberi nama kepada anak perempuan tadi dengan Fatimah. Namanya Fatimah, mengambil nama anak dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai Fatimah ini mencuri perhatian. Waktu yang tadinya banyak dihabiskan di dalam minuman-minuman keras mulai berkurang. Kalau Fatimah bangun, dia mulai memegangnya, maka berkuranglah waktunya untuk minum minuman keras. Beranjak semakin dewasa, semakin besar anak ini, tak kala ia sudah bisa merangkak. Ketika Malik bin Dinar akan minum, anaknya ini mendekat dan memegang botol abahnya seolah-olah menyuruhnya berhenti. Ditahan minumnya, diletakkan anaknya di dalam pangkuan. Kaki si anak tadi kemudian menendang minumannya sehingga kadang-kadang jatuh minumannya dan tak tersisa. Hari itu tak minum. Sehari dua hari mulailah mencuri perhatian si anak tadi ini sehingganya mulailah banyak berkurang minum. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Semenjak punya anak tersisa waktunya dengan memperhatikan anaknya tadi, sehingganya minumannya mulai berkurang. Ketika hatinya mulai cenderung kepada anaknya, ketika hatinya mulai suka kepada anaknya tadi itu, maka apa? Dia tak lagi minum. Akan tetapi Allah memberikan jalan yang berbeda kepada Malik bin Dinar. Ketika si Malik bin Dinar betul-betul menginginkan anaknya, ingin bercengkrama dengan anaknya, apa yang terjadi kepadanya? Si anak tadi ini kemudian sakit dan meninggal. Malik bin Dinar yang dahulunya adalah seorang peminum, gara-gara anaknya ingin meninggal, diminum lagi. Dia minum lagi. Bahkan ketika anaknya meninggal, lebih banyak lagi yang dia minum. Berhari-hari dia habiskan hanya minum dengan minuman-minuman keras. Sampai suatu ketika dia mabuk berat, dia tertidur dan dia bermimpi di dalam tidur. Seolah-olah kiamat digelar, kata Malik bin Dinar. Hari itu kemudian segala sesuatu nampak kepadaku begitu menakutkan, mengerikan saat itu terjadi. Semua manusia lari ke timur, ke barat. Semua manusia mencari perlindungan. Masuklah aku di antaranya. Aku berlari karena salah satu binatang yang mirip dengan ular yang mengeluarkan api dari mulutnya sedang mengejarku dan akan memakan, memangsa. Berlarilah aku ketika aku berjumpa dengan satu orang yang sosoknya tua banget, rentak. Ada orang tua rentak. Nanya sama orang, kira-kira kemana saya bisa selamat lari? Coba aja ke sana dulu. Larilah Malik bin Dinar ke arah yang dimaksud. Ternyata itu bagian dari tebing dari neraka. Kembali lagi Malik bin Dinar menemui orang tua tadi dan berkata apa? Tidakkah lebih baik kau menunjukkan aku pada jalan yang pantas sehingga aku selamat nanti? Entahlah, aku tak tahu lagi kemana. Aku akan menunjukkan manusia di saat bingung seperti itu. Kecuali ada satu tempat aman tuh di situ. Dia menunjuk ke atas sebuah gunung yang memiliki celah. Masuklah lewat situ, maka engkau tidak akan dikejar oleh ular tadi. Larilah Malik bin Dinar. Terengah-engah dia dikejar oleh ular tadi. Ketika sudah dekat ke tempat di mana dia mau masuk, ular itu semakin dekat. Rasa panasnya sudah terasa, kata Malik bin Dinar. Seolah-olah ular ini sudah akan memangsakan. Tiba-tiba seorang anak kecil perempuan mengulurkan tangannya dari tempat itu dan menyelamatkan. Aku berterima kasih kepada anak. Berterima kasih kepada anak kecil ini. Maka anak kecil ini bertanya, tidakkah engkau mengenalku wahai Malik bin Dinar? Malik bin Dinar ketika melihat anak itu, dia berusia kurang lebih bagaikan seorang anak yang masih berusia 9 tahun. Diperhatikan betul, dia tidak mengenal. Lalu anak perempuan itu berkata, tidakkah aku adalah putrimu wahai ayah? Engkau Fatimah putriku? Benar wahai ayah. Ketika aku meninggal, usia tidak sampai 3 tahun. Di dalam riwayat itu ada 2 tahun. Tetapi ketika dijadikan wildan oleh Allah, dia dijadikan seorang anak sebagaimana seorang yang memberikan pelayanan kepada ayahnya, mulai membantu ayahnya pada usia 9 atau 10 tahun di dalam riwayat. Memang dia lupa karena sudah mulai tumbuh dewasa sebagaimana seorang wildan. Itu sebab kata Malik bin Dinar, benarkah kau putriku? Benar. Aku diminta oleh Allah untuk menyelamatkanmu wahai ayah. Wahai ayahku, tidakkah sudah cukup bagimu menghabiskan waktu di dalam minuman keras? Kemudian putriku tadi membacakan sebuah ayat kepada Alam ya'ni lilladzina amanu an
takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kata anak, seketika itu juga kemudian aku terbangun dari mimpi. Terngiang-ngiang kepadaku ayat tadi. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ayat ini ku ingat-ingat. Kepada siapa aku akan bertanya tentang makna dari ayat ini? Apa maksud dari anak? Di zaman itu ia hidup sezaman dengan Hasan al-Basri, seorang ulama yang berasal dari negeri Irak, yang terkenal di zamannya sebagai Sayyidut Ta'ifah. Di zamannya banyak para ulama yang belajar kepada beliau. Maka Malik bin Dinar datang ke majelisnya, hadir di majelisnya, kemudian dia duduk di situ. Harapannya ia bisa bertanya tentang ayat yang dibacakan oleh anak. Baru saja Malik bin Dinar duduk di tempat itu, Hasan al-Basri kemudian membaca sebuah ayat. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Dijelaskan maksud dari ayat tadi, alam ya'ni lil ladzina amanu. Tidakkah telah tiba kepada orang yang beriman untuk kemudian khusyuk hatinya menyebut nama Allah. Dijelaskanlah bagaimana asma Allah yang apabila dibaca disebutkan bagi orang-orang yang beriman, mendatangkan rasa takut di dalam hati mereka dan ingin kembali kepada Allah. Tentang pertaubatan, sejak saat itu Malik bin Dinar kemudian mengatakan, demi Allah, aku tak akan pernah kembali lagi kepada apa yang aku perbuat dahulu. Ia datang kepada teman-temannya yang semuanya yang saling minum di antara mereka. Dia berkata, maafkan kesalahan jika saat aku mabuk kemudian memukul kalian, saat aku mabuk melakukan hal yang demikian, karena ini adalah akhir kali kalian berjumpa denganku. Setelah ini kalian tidak akan pernah melihatku di tempat ini. Inilah wajah iradah. Ketika Allah berikan, ia tinggalkan maksiat sejauh-jauhnya, ia kemudian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada. Itu sebab berubahlah Malik bin Dinar. Ini adalah penjelasan dari Imamul Haddad di dalam kalimat yang pertama. Itu sebab jika Allah melemparkan kepadamu sebuah peristiwa, baik itu mengenai kepada diri kita ataupun terjadi kepada orang lain, yang kemudian menyadarkan kita, itu juga disebut sebagai rawatan iradah. Atau juga kadang-kala ia bersifat mimpi kepada kita, yang kemudian merubah hidup kita dengan mimpi tadi. Allah Subhanahu wa taala berharap agar kita kemudian mendapatkan panggilan Allah dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini isi dari kitab di mana Imam Haddad bercerita bagi mereka orang-orang yang menginginkan untuk kembali kepada Allah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dari awal yang saya jelaskan tadi ini baru permulaan. Maksud saya, mungkin ada yang ingin bertanya di antara para ikhwan dan akhwat, mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang apa yang saya sampaikan ini. Sebelum saya melangkah kepada bagaimana seharusnya seorang murid pertama kali melakukan perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru gambaran awal, karena pada halaman yang berikutnya diceritakan tentang satu persatu yang harus ditinggalkan oleh seorang murid yang menginginkan Allah untuk kembali kepada Allah. Orang tadi ini dia harus meninggalkan beberapa perkara yang berkaitan dengan segala sesuatu yang merupakan kecenderungan hawa nafsu. Sebelum saya pindahkan ke situ, mungkin dari apa yang saya sampaikan ini ada yang hendak bertanya tentang apa yang saya sampaikan saat ini berkenaan dengan apa yang sudah saya baca dari kitab yang disampaikan oleh Imam Haddad. Wallahu a'lam bishawab. Saya buka untuk ada yang bertanya. Ada yang ingin ditanya? Gak ada. Paham atau orang nggak nanya itu ada dua. Bisa jadi dia paham, bisa jadi dia ketiduran. Saya tambahkan sedikit.
Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin. Beliau Imamul Haddad kemudian bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi ahli siyadah, pemimpin dari para pemimpin. Baginda Rasul nantinya akan memimpin seluruh umat manusia sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr. Aku adalah pemimpin keturunan anak Nabi Allah Adam tanpa harus membanggakan diri, akulah pemimpinnya, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah, dan juga salawat dan salam kepada keluarga dan sahabat. Inilah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu? Menjadikan sahabat, menjadikan keluarga sebagai pintu pengetahuan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nantinya kita akan mendapatkan apa-apa yang berasal dari baginda Rasul, dari jalur sahabat dan dari jalur keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab merupakan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan sahabat dan keluarga baginda Rasul sebagai pintu pengetahuan kita untuk sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, faqad qala ta'ala wa huwa asdaqal qailin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala zat yang maha benar di dalam setiap perkataan. Allah berfirman, "Man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Rupanya orang yang memiliki keinginan di dunia itu ada dua. Ada mereka orang-orang yang menginginkan untuk kembali kepada Allah, ada orang-orang yang tertipu oleh indahnya dunia. Sehingga dunia yang menipunya, dunia yang membuat dia lupa kepada bahwa sesungguhnya ia harus kembali kepada Allah. Ada orang yang demikian? Hampir seluruhnya kita tergoda oleh yang namanya dunia. Jauh lebih mementingkan dunia dibandingkan dengan akhirat. Berkata Syekh Abu Bakar bin Salim, hubbud dunya wa hubbul akhirat la yajtami'ani fi baitin wahid. Cinta kepada dunia dan cinta kepada akhirat tidak pernah berkumpul di satu hati. Jika hati kita berisi akhirat, maka dengan sendirinya dunia akan menjauh dari kita. Akan tetapi jika kita mencintai dunia, maka dengan sendirinya akhirat akan menjauh dari kita. Pak, kira-kira ada nggak kita sama dengan para sahabat baginda Rasul? Pekerjaannya udah mapan di kota Makkah, hartanya banyak di kota Makkah, rumah dia punya, keluarga semuanya punya. Ketika datang untuk hijrah, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan hartanya, dia tinggalkan rumahnya demi taatnya kepada perintah Allah dan Rasul. Kita sudah tampak hidup di sini, tiba-tiba diajaknya kita pindah ke kota di mana kita masih belum tahu pasti kita bisa hidup enak di kota enggak? Mau nggak kira-kira? Kepikiran, sudah aman di sini, ngapain juga mau jalan lagi? Itulah manusia ketika dunia harus ditinggalkan, kita malah takut. Saya kasih contoh sahabat lain. Di antaranya Abi Darda, sahabat baginda Rasul SAW. Sepeninggal baginda Rasul, Abi Darda sering mendapatkan wasiat dari baginda Rasul tentang cinta dunia, untuk menjauh dari kecintaan kepada dunia. Suatu ketika Abi Darda mendapatkan bayaran. Ketika di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab, dia mendapatkan bayaran dari Baitul Mal. Kata Sayyidina Umar, antarkan ini kepada Abi Darda. Satu, ikat uang di zaman dulu diikat dengan kain dan diberikan. Ketika sampai kepada Abi Darda, wahai Abi Darda, ini adalah bayaran yang diberikan oleh khalifah kepada. Apa kata Abi Darda? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika datang uang kepadanya, dia bilang inna lillahi. Sebaliknya kalau kita kalau ada orang nganterin duit, kita bilang apa? Alhamdulillah. Memang lama sudah saya tunggu.
Kenapa kita jauh berbeda dengan sahabat baginda Rasul? Menangis Abi Darda mendapatkan uang. Duduk dia di hadapan uang tadi, berurai air matanya. Apa kata beliaunya? Seandainya Rasulullah masih ada, tentu aku tidak akan terjebak oleh hal-hal yang demikian ini. Seandainya kekasihku baginda Rasul masih ada, aku akan kuat memegang agamaku sehingga dunia tidak akan pernah mengganggu. Itu kata Abi Darda. Istrinya keluar melihat beliau menangis. Nanya si istri, "Abada Khalifah? Apakah kau menangis karena Khalifah meninggal dunia?" Kata istrinya, "Enggak tahu apa." Abi Darda berkata, "Bal asyad min mautil Khalifah." Bahkan apa yang terjadi kepadaku saat ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan matinya Khalifah. Apa itu? Telah datang sejumlah uang, datang kepadaku dunia yang hendak menggodaku, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi kebaikan baginda Rasul bahwa sedikit pun aku tak akan pernah tergoda. Istri dengan masalah duit, Pak. Maksud abang apa, Bang? Demi Allah aku tidak akan tergoda. Akan aku bagi kepada mereka para fuqara, kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Aku akan membaginya dan tidak akan aku sisakan untuk. Kata Abi Darda, kata istrinya, tinggalkan, biar sedikit saja tinggalkan, karena kita di dapur perlu. Tidak, demi Allah tidak. Apa kata Abi Darda? Bukankah dunia oleh baginda Rasul SAW sudah diwanti-wanti kepada kita jangan sampai tergoda oleh namanya dunia. Ini kadang kita di musim-musim sekarang nih Pak, hanya untuk calon aja kita berani menerima duit yang begitu, padahal nggak seberapa. Ditukar dengan hal yang demikian. Nauzubillah wal iyadu billah. Tidak disisakan. Apa kata Abi Darda? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa dunia tak memiliki nilai di hadapan Allah. Lalu buat apa kita kumpulkan sesuatu yang tak memiliki nilai di hadapan Allah? Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janahal ba'ud ma saka kafir syarbatan masyaka kafir syarbatan. Seandainya dunia itu berharga sama dengan sayapnya nyamuk, saking kecil. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janahal ba'ud. Seandainya dunia itu di hadapan Allah berharga sama dengan selembar dari sayap nyamuk yang kecil itu, masyaka tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan minum kepada orang yang kafir. Jika orang yang tidak beriman kepada Allah tentu tidak akan diberi. Tetapi karena dunia ini adalah sesuatu yang tak berharga di hadapan Allah, kafirkah dia, mukminkah dia, munafikkah dia, fasikkah dia, semuanya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dunia tak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kadang kita lebih mementingkan dunia dibandingkan akhirat. Apa contohnya, Bib? Lihat anak pondok, melihat satu anak kecil atau anak yang masih belum dewasa tuh. Kamu apa? Sekolah di mana? Enggak, saya mondok. Ya Allah, mau jadi apa kalau udah besar? La haula wala quwwata illa billah. Mau mondok dibilang jadi apa? Seolah-olah kalau anak mondok udah nggak punya nasib bagus. Alhamdulillah. Lihatlah dia mondok untuk mengetahui tentang agama, agar dia mengenal kepada Allah, agar dia kembali kepada Allah. Yang mengherankan bagi saya adalah apa? Orang yang membuat anaknya kemudian agar nantinya dia bekerja menjadi seorang yang pandai di dalam mencari dunia, mencari harta, mencari. Nauzubillah wal iyad. Kita telah menjerumuskan anak kita agar hidupnya kemudian jauh lebih enak di dalam dunia. Tapi belum pernah kita memberikan perhatian yang sempurna kepada anak-anak kita untuk kembali kepada negeri akhirat. Lalu manakah yang benar dalam pandangan kita? Cinta kepada dunia atau cinta kepada akhirat? Nauzubillah wa iyadzubillah. Allah menyebutkan mereka orang-orang yang mencintai dunia, Jahannamlah tempat mereka nantinya kembali, dan ia dalam keadaan terhina dan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Ayuhal akhwat rahimakumullah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sedikit di awal perjumpaan yang bisa saya sampaikan, nantinya kita akan masuk kepada cinta dunia dan cinta kepada akhirat di dalam pembahasan, dan ini nggak mungkin dibahas dalam waktu yang singkat. Semoga Allah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan waktu yang luas untuk membahas tentang perkara ini, sehingga yang menanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada akhirat, dan kita adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.
Ayuhal ikhwah hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sekedar yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.